Apakah benar ada skenario di balik ketidakhadiran Puan dan Caimin di rapat paripurna? Tetapi masyarakat banyak yang setuju adanya hak angket. Jadi tawar-menawar di antara elit ini cuma soal pemakzulan atau enggak tuh. Tapi kemudian nggak ada yang bisa pastikan kan. Tetapi kalau mereka nggak bisa pastikan ujungnya pemakzulan, tetap angket ini mesti dibuka. Karena ini yang dituntut oleh publik tuh. Jadi saya kira itu tuh. Lalu mulai ada semacam gimmick lah Mbak Puan lebih memilih untuk nanti akan ada keterangan kan ini parlemen dunia perempuan pertama kali Indonesia, maka dia mesti ikut. Ya, oke, bagus juga itu. Keterangan itu nggak ada soal. Orang bertanya Caimin kemana tuh? Tapi kita tahu bahwa Caimin mungkin menunggu sinyal yang lebih persis soal hasil perhitungan suara, sama dengan suara Nasdem tuh. Tetapi kalau kita pantau sebetulnya psikologi PDIP, dia tetap ingin itu dilanjutkan tuh. Tinggal ya momentum dan dorongan kecil dari masyarakat sipil tuh. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Suara Rakyat. Fox Poll Center Research and Consulting menduga bahwa Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin sudah dikondisikan agar tidak hadir pada rapat paripurna DPR ke-13 kemarin Selasa 5 Maret 2024. Pasalnya, rapat paripurna kemarin digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Padahal usulan itu pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Nah, di sini memang cukup mengejutkan. Padahal ide dari hak angket di sini memang benar berasal dari kubu 03 alias kubu Ganjar Pranowo, alias di situ dapat diartikan dari kubu PDI Perjuangan serta kubu 01 yang juga getol mendukung mengenai hak angket. Ini yang menurut saya juga membuat sebuah pertanyaan besar. Apakah sudah masuk angin atau ada sesuatu yang menggembosi atau ada skenario lain di balik ini semua? Memang kan selama ini ada pihak yang ingin menggembosi hak angket ini. Saya menduga Puan dan Muhaimin ini sudah masuk angin atau dikondisikan agar tidak hadir di rapat paripurna DPR hari ini. Tutur founder Fox Poll Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, kepada Bisnis di Jakarta, Selasa 5 Maret. Pria yang akrab disapa Ipang tersebut juga menyayangkan jika anggota DPR tidak menggunakan hak angket dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi saat ini. Dirinya juga menyayangkan jika hak angket itu tidak digunakan, apalagi kan DPR itu memang punya hak untuk menerapkan hak angket. Menurut Ipang, hak angket juga bisa digunakan oleh DPR untuk memperbaiki sistem pemilu di kemudian hari, sehingga tidak ada lagi dugaan kecurangan pemilu yang muncul seperti pemilu 2024 ini. Dia juga menghimbau agar para pihak tidak khawatir jika DPR menggunakan hak angket tersebut, mengingat hak angket bisa untuk memperbaiki sistem pemilu nantinya dan dapat sebagai pembuktian kecurangan atau tidak, dan jika ada dapat diketahui apa saja kecurangannya. Lebih lanjut, ternyata belakangan ini baru diketahui alasan kenapa Puan Maharani tidak hadiri rapat paripurna kemarin. Ketua DPR RI yang juga elit PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani tidak menghadiri rapat paripurna DPR RI ke-13 persidangan 4 tahun sidang 2023 sampai 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 Maret 2024 karena sedang berada di Paris, Prancis. Di sana, Puan menghadiri Women Speaker Summit 2024 alias Konferensi Tingkat Tinggi KTT, Ketua Parlemen Perempuan Dunia, di bawah naungan Interparliamentary Union atau IPU pada 6-7 Maret 2024. Jadi, pada rapat paripurna kemarin hanya dihadiri oleh 164 anggota DPR dari semua fraksi atau 28,5%, sementara 126 orang izin dan 285 anggota lainnya dari total 575 orang tidak hadir. Pembukaan masa sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko Ahmad. Di sisi lain, masa pro hak angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memenuhi jalan yang berada di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat Selasa 5 Maret 2024. Polisi telah membagi dua lokasi untuk pendemo dari dua kelompok berbeda. Keduanya ditempatkan di depan DPR dan hanya dibatasi oleh beton hingga pagar besi yang dijaga ketat kepolisian. Berdasarkan pantauan Bisnis, pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, spanduk-spanduk unjuk rasa telah terbentang di lokasi di tengah padatnya masa pendemo. Dua dari spanduk yang ada bertuliskan, "Segerakan hak angket" dan "Perusak demokrasi Jokowi mundur". Lantas bagaimana kalau menurut Anda?
Sri Mulyani tak masuk dalam daftar nama calon Menteri Keuangan pemerintahan Prabowo? Tak masalah. World Bank sudah cium bau amis pemerintahan Prabowo? Kalau kemudian rejim Pak Prabowo seandainya jadi itu tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Bank Dunia, ini kan sebenarnya fasilitas Bank Dunia kan, kan nggak mungkin ekonomi Indonesia itu menjadi autarki itu, dan itu menunjukkan bahwa Prabowo harus beralih pandangannya dari barat ke timur, ke Cina misalnya kan, kan orang akan mencari kepastian. Nggak ada Sri Mulyani artinya ekonomi Indonesia itu akan sangat boros, kira begitu kan. Kalau mau berhemat ya mesti pakai cara Sri Mulyani lagi kan. Tapi pemborosan itu akan membebani politik Prabowo nanti, karena memang mungkin kalau masih pakai Sri Mulyani nggak akan kasih uang untuk kasih makan 400 triliun proyeknya Prabowo. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Suara Rakyat. Saat ini beredar 4 nama calon Menteri Keuangan atau Menkyu di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, nama Sri Mulyani, Sri Kandi Indonesia yang piawai mengatur keuangan negara itu tidak ada. Seperti telah diberitakan sebelumnya, media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Prabowo Subianto untuk menjadi Menkyu di masa pemerintahannya mendatang. Media asing itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Keempat orang itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar. Prabowo Subianto menganggap mereka yang cocok sebagai peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Prabowo Subianto juga disebut tak akan menjadikan posisi Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya, jabatan itu disebut di atas politik, sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar teliti serta piawai dalam mengelola anggaran negara. Namun, kendati demikian, Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Atas beredarnya berita tersebut di atas, Menteri BUMN Erick Thohir juga turut berkomentar saat dirinya menghadiri acara ulang tahun Bank Tabungan Negara di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 3 Maret 2024. Kayaknya calonnya ada 4 berdasarkan kabar yang beredar. Pak Budi Menkes, Pak Tiko, Pak Mahendra, lalu Pak Royke. Ya, figur-figur yang sangat bagus menurut saya, ungkap Erick. Di tengah viralnya kabar tersebut, Sri Mulyani tampak tetap menunaikan tugasnya sebagai bendahara negara dengan baik. Dirinya bahkan sempat mengunggah foto bareng Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di Instagram pribadinya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam keterangannya, Sri Mulyani pagi kemarin melakukan lapor singkat hasil G20 Brasil kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga sempat melakukan rapat soal BBM rendah sulfur. Di sisi lain, jika menurut Rocky Gerung, dia berpendapat bahwa era Sri Mulyani mungkin sudah selesai. Gerung juga mengatakan bahwa Sri Mulyani mungkin sudah ditegur oleh World Bank agar tak ikut-ikutan menyusun rencana berbahaya bagi Indonesia. Era Sri Mulyani sudah selesai, mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut campur dan ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia, kata Rocky Gerung. Hal ini bukan tanpa alasan. Rocky Gerung mengambil contoh program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program itu bisa menjadi ladang basah untuk munculnya korupsi secara sistematis di Indonesia. Karena makan siang itu dianggap sebagai salah satu hal yang rantainya akan panjang. Harga satu piring di Jakarta itu mungkin bisa tinggal 1 sendok kalau sudah sampai di Papua, dan Bank Dunia pasti menghitung itu tidak efisien, tandasnya. Mungkin saja Sri Mulyani juga sudah berpikir mengenai hal tersebut, dan dia pasti tidak ingin ikut terlibat dalam ladang basah yang sangat bisa memunculkan korupsi tersebut. Serta sepertinya juga Sri Mulyani bakal lebih memilih untuk kembali bekerja di World Bank karena pastinya akan lebih bersih. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?